Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Feniwati dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Public Relation akan mempresentasikan mata kuliah metode penelitian kuantitatif dengan riset hasil yang berjudul Pengaruh COVID-19 terhadap sepinya penumpang ojek online. Yang pertama, apa itu COVID? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2 pertama kali diidentifikasikan di kota Wuhan, di Provinsi Hubei, China pada Desember 2019. COVID-19 telah menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan nama resmi sebagai COVID-19 pada bulan Februari 2020. Virus SARS-CoV-2 milik keluarga virus yang disebut coronavirus dan juga termasuk virus yang menyebabkan flu biasa dan virus yang menyebabkan infeksi yang lebih serius seperti sindrom pernapasan akut SARS yang disebabkan oleh SARS-CoV pada tahun 2002 dan sindrom pernapasan Timur Tengah MERS yang disebabkan oleh MERS-CoV pada tahun 2012. Bagaimana mencegah COVID? Usaha pencegahan virus corona makin penting karena hingga kini belum ditemukan vaksinnya. Pencegahan menghadapi virus corona harus dilakukan setiap hari dari segala lapisan usia. Antara lain seperti cuci tangan dengan air dan sabun minimal 20 detik atau mencuci tangan yang minimal mengandung 60% alkohol. Hindari penyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit, tinggal di rumah jika sedang sakit. Selain itu menggunakan masker dan sebaiknya menggunakan pelindung daerah hidung dan mulut dengan ukuran pori yang kecil. Dampak hilangnya orderan GoRide dalam aplikasi Grab maupun Gojek. Pembatasan sosial berskala besar PSBB di Jakarta resmi berlaku hari ini, Jumat 10 April 2020. Salah satu dampak dari aturan ini adalah hilangnya layanan ojek online yang mengantarkan penumpang di Gojek dan Grab untuk kawasan Jakarta. Pengguna Gojek dan Grab di Jakarta per hari ini sudah tidak bisa memesan ojol, GoRide dan juga GrabBike. Ini berlaku untuk semua titik jemput di antara kawasan Jakarta. Sementara layanan lain seperti mobil panggilan, pesan makanan, hingga pengiriman barang masih tersedia di kedua aplikasi. Beberapa pengguna Gojek mengaku masih bisa melihat tombol GoRide di aplikasi untuk pesan ojol. Namun ketika titik jemput di destinasi ditempatkan di kawasan Jakarta, pengguna akan menemukan keterangan layanan GoRide belum tersedia di kotamu. Sementara di Grab, tombol GrabBike untuk order ojol masih tampak di aplikasi. Namun, pengguna akan dialihkan ke layanan mobil panggilan atau taksi jika melakukan order dari dan ke Jakarta. Kedua perusahaan mengaku memang menutup sementara layanan tersebut untuk mematuhi keputusan pemerintah DKI Jakarta menerapkan PSBB, serta demi memastikan keselamatan para mitra driver ojol. Senada dengan Gojek, Grab juga menonaktifkan layanan GrabBike. Bedanya, penutupan layanan ojol mereka hanya di Jakarta saja, sementara pengguna di kota sekitarnya seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor masih bisa order GrabBike. Dampak minimnya pendapatan ojek online akibat COVID-19. Pendapatan mereka turun drastis karena tidak ada yang mengorder. Dampaknya para sopir ojek online mengalami permasalahan ekonomi di dalam internal keluarganya. Para sopir ojek online yang awalnya bisa mendapatkan penghasilan 150.000 sampai 200.000 justru saat ini malah buntung dan kehilangan 50% dari hasil pendapatannya. Untuk bisa mendapatkan banyak orderan di tengah minimnya jam operasional, diakui beberapa sopir ojek online harus bermain petak umpet dengan polisi karena pembatasan jam operasionalnya hanya sampai jam 6 sore. Meskipun mereka sendiri sadar bahaya virus corona, namun pekerjaannya sebagai penyedia jasa transportasi yang memaksanya agar dapur tetap mengebul. Yang dilakukan pemerintah dan perusahaan untuk membantu para supir ojek online. Yang dilakukan pemerintah. Yang pertama, bantuan langsung tunai BLT. Susi mengatakan kelompok masyarakat yang paling terdampak virus corona bakal mendapat BLT dari pemerintah. Kelompok ini terdiri dari pedagang di warung dan toko kecil, pedagang pasar, pengemudi atau driver ojek online, hingga pekerja harian yang ada di pusat perbelanjaan. Bantuan untuk driver ojek online dan pedagang ini khusus diberikan di perkotaan karena menjadi area yang paling terdampak virus corona dibandingkan pedesaan. Penundaan cicilan motor. Saat ini pemerintah juga sedang melakukan finansialisasi aturan relaksasi kredit alias penundaan cicilan motor di lembaga non-bank, seperti leasing company. Kemarin Presiden sudah sampaikan relaksasi tersebut dan penundaan cicilan 1 tahun ini sedang dirumuskan OJK, Otoritas Jasa Keuangan.
kata Susi, beberapa hari lalu. Relaksasinya kredit untuk pekerja informal harian seperti driver ojek online sudah diluncurkan OJK. Yang dilakukan perusahaan Grab dan Gojek. Yang pertama, penyediaan perlengkapan kesehatan bagi mitra driver. Gojek telah mendistribusikan masker, hand sanitizer, dan vitamin bagi mitra driver agar mereka mendapatkan perlindungan yang memadai selama bekerja. Distribusi ini akan terus berlangsung hingga minggu mendatang. Yang kedua, jaminan asuransi kesehatan bagi mitra driver. Jaminan asuransi kesehatan untuk mitra driver tidak hanya mencegah COVID-19 dikelola oleh masyarakat anak bangsa. Bisa. Mitra driver akan memperoleh polis asuransi yang mencakup biaya kesehatan rawat inap dan rawat jalan untuk penyakit umum selama masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran mitra untuk menaati prosedur kesehatan. Dengan materi-materi edukasi yang dikomunikasikan kepada mitra melalui notifikasi di aplikasi. Yang keempat, program distribusi paket sembako. Gojek juga telah meluncurkan program distribusi sembako bagi para mitra driver berusia di atas 60 tahun di kota-kota utama. Yang kelima, program sembako melalui kolaborasi dengan Alfamart. Program ini berupa pemberian voucher bagi para mitra driver dan service provider untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari di Alfamart. Yang keenam, sembako oleh Yayasan Anak Bangsa Bisa. Program sembako ini dikelola oleh Yayasan Anak Bangsa Bisa yang akan diberikan dalam bentuk voucher. Yang ketujuh, paket makan hemat dan sehat bagi mitra driver. Mitra driver akan berkesempatan untuk membeli paket makanan hemat dan sehat merchant UMKM GoFood. Program ini akan dimulai di Jabodetabek dan juga akan dikelola oleh Yayasan Anak Bangsa Bisa. Yang ke-8, bantuan pembayaran pinjaman kendaraan. Sebagian besar mitra driver mencicil kendaraan bermotor mereka. Untuk itu, Gojek bekerja dengan lembaga pemerintahan terkait akan segera mengumumkan secara lebih lanjut prosedur keringanan pembayaran cicilan kendaraan bagi para driver. Fitur pada produk untuk mendukung peningkatan penghasilan driver. Gojek telah menambah fitur-fitur baru di aplikasinya, antara lain menambah opsi pilihan agar para konsumen dapat menambah tips mitra hingga senilai 100.000 yang disalurkan langsung ke e-wallet. 10. Program bantuan pendapatan yang didapatkan bagi mitra driver terkonfirmasi positif COVID-19 yang sudah berjalan saat ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.